يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah meskipun dalam keadaan yang cukup tidak bersahabat, Allah masih memudahkan langkah-langkah kita untuk menuju dari salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan salah satu amalan yang mulia, yaitu talabul ilm. Dan sebagaimana yang telah kita pahami jamaah sekalian, bahwasanya mencari ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah suatu kewajiban. Kata beliau, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullahu taala. Masih berkaitan dengan al-mu'awwiqat fi talabil ilmi, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Telah kita bahas dua penghalang pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu at-tafrid fi halaqatil ilm, menyia-nyiakan halaqah-halaqah ilmu. Kemudian yang kedua adalah at-tadarru bi kathratil ashghal, banyak alasan untuk tidak hadir di dalam mencari ilmu dengan kesibukan-kesibukan yang sebenarnya itu bukan kesibukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu ikhwan, sekali lagi, kalau niat kita jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kesibukan-kesibukan yang ada itu Allah pasti akan memudahkan jalan kita untuk tetap hadir di dalam majelis ilmu. Sebagaimana kata penyair, man sadaqal azmu wadhahas sabil, siapa yang jujur di dalam tekadnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad untuk sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertekad dia untuk hadir di dalam majelis ilmu, insyaallah pasti Allah mudahkan. Nah, dan dia pasti juga akan bersungguh-sungguh hadir di dalam majelis ilmu. Tidak sedikit-sedikit sibuk alasannya. Kenapa? Karena dia sudah bertekad untuk hadir di dalamnya. Nah, kita sering melihat jamaah sekalian, kalau ada orang yang sudah bertekad untuk sesuatu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, mungkin ada yang bercita-cita jadi tentara, dari SMP sudah dia latih tubuhnya. Iya, kalau dia pendek dia berusaha meninggikan badannya. Apa? Karena dia berazam untuk menjadi seorang tentara. Dia akan melakukan apa saja. Nah, seperti itu juga kalau kita telah berazam untuk hadir di dalam majelis ilmu, penghalang-penghalang yang kalau memang dia bukan uzur syar'i, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya. Kalau memang dia serius ingin hadir di dalam majelis ilmu. Tetapi kalau dia tidak serius, tidak ada azamnya sama sekali, maka sedikit saja ada kesibukan yang menimpanya, dia akan meminta uzur, afwan saya tidak hadir belajar gara-gara ini dan itu. Meskipun memang tidak diabsen, kenapa tidak hadir kemari, tetapi dia akan berusaha mencari alasan-alasan agar tidak hadir di dalam majelis ilmu. Naam. Kita lanjutkan. Kata pengarang kitab hafizahullahu ta'ala, al-mu'awwiqul khamisu, penghalang yang bisa menghalangi seseorang dari mencari ilmu yang kelima,
at-tafritu fi talabil ilmi fis sighari, adalah dia menyia-nyiakan waktunya di dalam mencari ilmu ketika dia masih kecil. Artinya usianya masih muda, tetapi dia tidak menggunakan usia mudanya ini untuk mencari ilmu. Ini maksud pembahasan ini jamaah sekalian. Baik, kata pengarang kitab, innal insana la yuqbita unasan asgharu minhu sinnan wa akbaru hammatan atau himmatan. Sesungguhnya seseorang itu merasa iri. Ghibthah. Iri dalam bahasa Arab ada dua, ada yang namanya ghibthah, ada yang namanya hasad. Hasad ini tercelah. Kenapa? Karena zawalun ni'mati anil mahsudi. Dia menginginkan agar nikmat itu pindah, hilang dari orang yang dihasati, yang diiri, lalu pindah kepada dirinya. Itu tercelah. Yang kedua namanya ghibthah. Ghibthah itu juga maknanya iri. Hanya saja dia irinya mau sama dengan yang diiri ini. Nah, tapi tidak mengharapkan nikmat yang dimiliki orang ini hilang. Dia ingin sama. Paham? Kalau hasad, berharap nikmat di ini hilang, pindah ke dirinya. Kalau ghibthah, iri memang, tapi dia berharap semoga dirinya sama dengan orang ini dan tidak mengharapkan nikmat dari orang ini hilang. Itu ghibthah namanya. Bisa dipahami ya? Nah, ini iri yang terpuji jamaah. Ngiri mata, tapi ngiri mata yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghibthah. Baik. Jadi seseorang itu merasa iri pada orang yang dia itu usianya lebih muda, akan tetapi semangatnya di dalam mencari ilmu itu lebih besar jamaah sekalian. Tajiduhum minas sabbaqina ila halaqatil ilm, di mana orang-orang yang umurnya masih muda ini tetapi semangatnya besar, mereka berlomba-lomba di dalam menuju halaqah-halaqah ilmu. Yukbatu ulaika wa yatahassaru ala awqatin dahabat min umrihi. Mereka, kita iri kepada mereka yang mereka bersemangat untuk mencari ilmu di masa mudanya, sekaligus kita menyesali dari waktu-waktu yang telah hilang dari usia kita jamaah sekalian. Naam, walam yastagilha fi talabi wal hifdhi, yang dimana usia kita itu habis, usia muda kita berlalu begitu saja tanpa kita gunakan di dalam mencari ilmu dan menghafalkan ilmu. Oleh karenanya itu ikhwan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapati usia kita ini masih muda. Naam, belum ada kesibukan-kesibukan yang ada sehingga digunakan di dalam mencari ilmu, menghafalkan ilmu. Karena ilmu itu jamaah sekalian, sebagaimana kata para ulama, adalah apa yang ada di dalam dada, bukan apa yang ada di dalam kitab. Karena ilmu yang ada di dalam kitab milik kitab itu, tetapi ilmu yang berada di dalam dada kita itulah ilmu yang kita miliki. Oleh karenanya di sini ada dorongan untuk banyak-banyak menghafal ilmu. Nah, sehingga ini juga dorongan untuk mencatat ilmu. Karena tidaklah mungkin kita bisa menghafalkan ilmu tanpa ada yang dicatat. Dicatat dulu baru kita baca-baca, kita hafalkan. Begitu caranya. Nah, jadi kalau kita ini masih muda, meskipun yang hadir ini tidak ada yang muda, kecuali satu nih. Baik, usia boleh tua tapi semangat tetap harus muda. Masya Allah. Baik, jadi kalau kita ini masih muda jamaah sekalian, bersemangatlah untuk mencari ilmu, menghafalkan ilmu. Naam, walam faida ma kabura wa kathurat ashghaluhu wa kathurat tawariku alaihi ana al-laili wa atrafan nahar ta'akkara mizajuhu. Apabila usia itu semakin menua jamaah, dan juga semakin banyak kesibukan-kesibukan, semakin banyak orang-orang yang kita kenal, sehingga tamu itu semakin banyak menghadiri rumah kita di waktu malam ataupun di waktu siangnya,
maka akan menjadi keruh, akan menjadi berantakan urusan-urusannya. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian, apabila kita itu semakin menua, tentunya kesibukan itu akan semakin banyak. Ketika kita semakin banyak kesibukannya, pikiran-pikiran kita ini juga semakin bercabang-cabang, sehingga tidak bisa lagi konsentrasi mencari ilmu, apalagi menghafal ilmu. Dihafal lagi waktu subuh, amoter kimakin jama bangunan, nika lupai. Kan begitu? Nah, jadi semakin usia kita menua, kesibukan itu semakin banyak. Kesibukan entahkah itu kita sibuk di dalam mencari nafkah, kesibukan karena kita misalnya memiliki seorang anak yang harus kita asuh, kesibukan karena ini dan itu, sehingga apa? Pikiran pun semakin bercabang-cabang, akhirnya apa? Tidak lagi konsentrasi terhadap ilmu, apalagi untuk menghafalkan ilmu jamaah sekalian. Naam, walam yastati' ay yatahayya li tahsili kama law kana saghiran khaliyan minal ashghal. Sehingga karena kesibukannya itu banyak, pikirannya bercabang-cabang, dia pun tidak lagi mampu untuk bersiap-siap untuk mendapatkan ilmu sebagaimana anak kecil yang dia itu kosong daripada kesibukan-kesibukan. Itu orang yang sibuk. Kalau misalnya kita ini sudah banyak kesibukannya, jangankan mendapatkan ilmu, hadir di dalam pengajian saja kita sudah sangat bersyukur jamaah, apalagi mendapatkan ilmu. Beda dengan orang yang dia belum ada kesibukannya, masih muda, masih SMP, SMA, belum ada kesibukannya, maka dia pasti akan lebih bisa berkonsentrasi untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana yang kita kenal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau di waktu kecilnya sudah digunakan untuk mencari ilmu. Sebelum masuk waktu subuh sudah disibukkan dia dengan ilmu sampai tidur kembali. Kenapa? Karena dia belum ada kesibukan. Dia belum ada tanggung jawab untuk mencari nafkah. Dia belum ada kesibukan untuk mengerjakan ini, menghadiri panyori riwayat bangia, menghadiri ini dan itu, belum ada. Tinggal dia fokus untuk menggunakan waktunya mencari ilmu. Beda dengan kita yang sudah menua jamaah sekalian, banyak kesibukan-kesibukan yang ada, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi untuk bersiap-siap mendapatkan ilmu. Naam, walihada qala al-Hasanu talabul hadithi fi sigari kan naqshi fil hajari. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan mencari hadits di waktu masih muda, di waktu masih kecil, itu seumpama mengukir di atas batu. Pada perkataan beliau bisa kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, mengukir di atas batu itu berat. Berat atau tidak? Berat jamaah. Tetapi sekalinya batu itu telah terukir, hilangnya juga lama. Hilangnya juga lama. Seperti itu anak kecil. Anak kecil, selambat apapun pemahaman mereka, tetap kita ajari. Kalau kita punya anak di rumah, tetap diusahakan diajari. Kenapa? Selama apapun mereka paham, tetapi tak kala sudah paham, insya Allah terbawa sampai meninggal. Itu anak kecil. Jadi mencari ilmu di waktu kecil, itu seolah-olah kita mengukir di atas batu jamaah sekalian. Kata orang Indonesia, mencari ilmu di waktu sudah tua seperti menulis di atas di atas apa? Di atas langit. Iya. Artinya sulit jamaah sekalian untuk mendapatkan ilmu di waktu sudah kita tua. Sehingga kembali lagi, kalau kita masih muda belum ada kesibukan, bersyukurlah kita kalau kita gunakan untuk mencari ilmu. Naam. Kemudian wa radhiyallahu an Umar indama qala tafaqqahu qabla an tusawwadu. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, tatkala beliau mengatakan tafaqqahu. Mungkin yang di belakang itu bisa diam dulu sejenak sampai berlalu majelis, baru dilanjutkan pembicaraannya. Jangan membuat halakoh di dalam halakoh.
Iya, sebentar aja insyaallah. Baru dilanjutkan lagi halakohnya di dalam halakoh. Baik. Kata Umar radhiyallahu anhu, belajarlah kalian sebelum kalian itu ditokohkan, sebelum kalian dijadikan panutan, belajarlah kalian. Ini wasiat yang sangat agung dari Umar radhiyallahu anhu. Sebelum kita dijadikan seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang yang diustadkan, perbanyak dulu belajar. Perbanyak dulu belajar. Minimalnya ikhwan adalah menjadi pimpinan untuk diri kita sendiri. Minimal menjadi pemimpin untuk keluarga yang kita miliki. Setidaknya kita belajar untuk mereka. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap di antara kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Bagaimana caranya kita mendidik yang kita pimpin sedangkan kita tidak memiliki ilmu? Sehingga perbanyaklah kita belajar minimal untuk membimbing diri kita sendiri jamaah sekalian. Kemudian qala Abu Abdullah wa huwal Imamul Bukhari. Berkata Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari, ketika mentaklik, mengomentari perkataannya Umar, beliau mengatakan, wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Kata Imam Al-Bukhari mengomentari perkataannya Umar, kata beliau, kata Umar tadi kan, belajarlah kalian sebelum kalian ditokohkan, atau sebelum kalian tua. Kata Imam Al-Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Begitu pula tak kala kalian itu telah tua, tetaplah belajar. Oleh karenanya jamaah sekalian, pembahasan kita bukan berarti kita yang sudah tua-tua ini tidak boleh belajar, tidak. Tetapi kita juga harus belajar meskipun kita tidak mendapati usia muda kita itu di atas jalan-jalan halakoh-halakoh ilmu. Karena tentunya jamaah sekalian, kita meskipun banyak kesibukan tetap butuh kepada halakoh-halakoh ilmu. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya hadir di dalam halakoh ilmu, hadir saja itu sudah memiliki 4 keutamaan yang sangat besar. Sekedar hadir saja. Oleh karenanya meskipun kita ini sudah sibuk, tetaplah usahakan kosongkan waktu kita untuk hadir di dalam majelis ilmu. Oleh karenanya bersyukurlah kita tak kala kita punya teman-teman atau orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu. Baik. Kata beliau, wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia mereka yang telah menua. Banyak di antara ulama-ulama kita jamaah sekalian, mereka justru mulai belajar di kala usia mereka telah menua. Oleh karenanya jangan semangatnya itu dikecilkan. Saya ini cukup hadir saja di majelis ilmu, itu pun sudah luar biasa sekali untuk saya. Jangan cukup sampai di situ niatnya. Tetap kita niatkan untuk bagaimana caranya kita bisa mengajari orang lain jamaah sekalian. Meskipun bukan itu tujuan utamanya, tetap tujuan utamanya itu menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Tetapi jangan juga dikecilkan niatnya. Saya hadir saja sudah alhamdulillah. Tidak jamaah sekalian. Tetap niatnya itu dibesarkan. Kemudian kata pengarang kitab, fabadir akhi qabla an tubtala bin nas wa qabla an tubtala bi kathratil masyaghil. Berlomba-lombalah kalian wahai saudaraku sebelum kalian diuji dengan manusia. Ini tadi sebelum kita diuji dengan adanya keluarga, sebelum kita diuji dengan adanya anak cucu, maka gunakanlah waktu kita, waktu kejombloan kita ini di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan-jalan ilmu. Sebelum kita diuji dengan banyaknya kesibukan,
yang gara-gara kesibukan ini kadang kita terhalangi dari hadir di dalam majelis ilmu, manfaatkanlah, jangan disia-siakan. Jangan ada ucapan nanti setelah saya lulus SMP baru saya mau mondok misalnya, atau nanti setelah lulus dari SMP baru saya mau belajar, oh nanti setelah saya lulus dari SMA saya baru mau belajar, oh nanti setelah selesai kuliah saya fokus dulu kuliah, mengejar IPK yang tertinggi, menyelesaikan tugas ini tugas itu baru saya hadir di dalam majelis ilmu. Jangan jamaah. Gunakan masa semakin muda, semakin belia usia kita itu semakin baik untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena tadi menuntut hadis di waktu kita kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kadang anak kecil itu sekedar duduk sambil main saja bisa hafal apa yang dikatakan oleh gurunya. Beda dengan kita sudah berusaha hadir begini, pak tak mipun mata ya ternyata muter kini kalau lupa di sini. Kan begitu. Kenapa? Karena banyak kesibukan di dalam kepala kita jamaah sekalian. 6. Bismillah. Wa qabla an tandama kama nadima katsirun alaika bistighlali waqti sigari fi talabi. 6. Oleh karenanya sebelum kita menyesal menjadi seperti orang-orang kebanyakan yang dimana mereka mengatakan seandainya dulu waktu saya masih kecil ini bersemangat atau tojeng belajar mungkin saat ini saya sudah seperti ini dan seperti ini. Sebelum kita menyesal seperti mereka jamaah, alaika, seharusnya kita betul-betul menggunakan waktu kita yang masih kecil ini di dalam mencari ilmu. Naam, wala ya'ni hadha anna al-insana yuqnatu wa yay'asu idza lam yatadarak waqta as-sighari bit-talab. Tetapi juga jamaah sekalian bukan berarti mereka yang tidak mendapati usia mudahnya mencari ilmu jangan berputus asa, jangan lemah semangatnya. Aduh saya sudah tua, biarlah anakku nanti yang belajar, saya cukup cari nafkahi dia, kasih dia uang, masuk pesantren di Aminah Malik misalnya. Ya, jangan seperti itu jamaah. Kalau perlu kita harus gitu pada anak kita. Kalau anak kita rajin menghadiri ilmu, kita harus lebih rajin daripada dia. Seperti itu harusnya. Jangan karena kita ini sudah tua akhirnya menyerah. Biarlah dia yang belajar, saya cukup memfasilitasi mereka untuk mencari ilmu karena sama di pahalanya. Tidak seperti itu jamaah. Harus kita juga bersemangat di dalam majelis ilmu walaupun kita sudah cukup berumur. Nah, bukankah banyak para ulama yang lahir dari usia-usia mereka mereka menjadi seorang ulama padahal mereka menuntut ilmu di masa tuanya, seperti Imam Al-Kisai jamaah sekalian, pendiri dari mazhab ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ada 2 mazhab. Jadi bukan hanya fikih yang ada mazhabnya, nahwu juga ada mazhabnya. Di antaranya yang 2 terkenal dan pemimpinnya adalah Imam Al-Kisai dan juga Imam Sibawai. Al-Kisai pendiri mazhab Kufah. Beliau kalau tidak salah mencari ilmu di usianya 40 tahun jamaah. 40 tahun baru mau belajar. Antum berapa usianya? 26 sebagiannya. Iya, Imam Al-Kisai 40 tahun baru mau belajar, tetapi justru menjadi ahli bahkan jadi pemimpinnya ilmu nahwu. Bahkan menjadi imam dalam ilmu qiraah. Ilmu-ilmu besar dipelajari di usia yang sudah tidak muda jamaah sekalian. Dan Imam Al-Kisai membuktikan hal itu belajar di usia 40 tahun. Jangan jauh-jauh. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, sebagaimana yang kita ketahui, beliau tidak langsung belajar di masanya yang kecil, tidak. Tetapi beliau justru belajar ketika beliau sudah menjadi seorang penjaga penginapan. Ketika berjaga-jaga artinya sudah jadi penjaga satpam bahasanya ya. Itu masih kecil atau sudah tua itu? Minimalnya ya seperti kita ini 20-an tahun, sudah berumur, sudah cari nafkah, dikasih buku Fathul Majid, dia baca sambil jaga penginapan, akhirnya tersentuh hatinya, belajar dia. Saking seriusnya dia belajar, disebutkan oleh murid-murid beliau, sampai-sampai beliau makan roti yang sudah ada, sarang laba-labanya di situ dia makan, yang penting dia bisa belajar. Hingga akhirnya apa? Dia mendapatkan 2 ijazah jamaah.
Subhanallah, kemuliaan untuk beliau karena semangatnya belajar dapat 2 ijazah. Kita kalau kuliah 1 ijazahnya, itu lagi saya belum dapat ijazah. Beliau dapat 2 ijazah. Tapi beliau tidak memperhatikan itu, kembali ke Yaman mengajarkan ilmunya, hingga kalau kita ke negeri Yaman tidak ada satupun daerah kecuali tidak mengenal beliau. Bahkan jangankan di Yaman, di Indonesia banyak muridnya beliau, bahkan muridnya beliau tersebar di mana-mana jamaah sekalian. Kenapa? Al-barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah. Jadi bukan penentu untuk menjadi sukses mencari ilmu itu harus usia muda, bukan. Tetapi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belajarnya di waktu tua justru berhasil, ada juga yang belajar di waktu mudanya tumbuh di atas ilmu, malah di masa tuanya berantakan di atas jalanan jamaah sekalian. Itu banyak terjadi. Sehingga jangan bersedih, jangan berputus asa kalau kita tidak mendapati usia muda kita di atas jalan-jalan halaqah ilmu. Tetaplah kita bersemangat jamaah sekalian. Kenapa? Innal umra kullahu zamanun litahsilil ilm. Karena yang namanya umur itu seluruhnya untuk kita gunakan mendapatkan ilmu. Seperti itulah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, kapan engkau ini mau meletakkan penamu? Belajar terus kamu ini. Apa kata beliau? Ma'al mahbarati ilal makbarah. Bersama tinta itu sampai ke dalam kubur jamaah sekalian. Sampai kita meninggal itu harus kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Naam, li'annahu ibadatun, dan seluruhnya waktu-waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Naam, kata para ulama, wadawama ala ibadati rabbika, terus meneruslah engkau beribadah kepada Rabbmu. Wastamir 'alaiha ma dumtu hayyan, terus menerus selama engkau bernama yang namanya manusia, selama hayat itu dikandung badan. Terus menerus kita beribadah hatta ya'tiyakal maut wa anta 'ala dzalik, sampai datang kepadamu kematian dan kamu berada di atas jalan tersebut. Naam, ini dia jamaah sekalian. Oleh karenanya jangan pernah berhenti untuk belajar dengan alasan kita ini sudah tua sehingga mengatakan biarlah anak saya yang belajar. Jangan jamaah, kita tidak boleh kalah dengan anak kita, karena sekali lagi mencari ilmu itu adalah pahala. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati afdalu minal ilmi. Saya tidak mengetahui ada satu apapun setelah kenabian yang lebih utama melebihi ilmu. Sehingga terus kita semangat mencari ilmu. Dan ilmu itu adalah salah satu jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnul Mubarak, kata beliau, ajabtu liman lam yatlubul ilma. Saya ini sangat heran kepada mereka-mereka yang tidak mencari ilmu. Kaifa tada'u nafsahu, bagaimana dia akan mengajak jiwanya ila mukarramatin, kepada kemuliaan, kepada jalan-jalan yang diberkahi oleh Allah, kalau dia tidak mencari ilmu. Harus dengan ilmu jamaah sekalian. Naam, ini penghalang ilmu yang keberapa? Yang kelima, yaitu menyia-nyiakan halaqah ilmu di waktu usia muda. Tetapi bukan berarti kalau sudah tua tidak boleh belajar. Justru sebaliknya, harus dikencangkan mode belajarnya, karena kubur kita semakin dekat. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas jalan ilmu, karena orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya jamaah sekalian. Naam. Baik. Kemudian penghalang ilmu yang berikutnya, yang keenam, al-mu'awwiqus sadisu, penghalang ilmu yang keenam, al-uzufu an talabil ilmi, meninggalkan jalan-jalan ilmu. Naam, kata beliau, wa min asbabi dzalika al-uzufu bi za'mi at-tafarruqi li mutaba'ati ahdasil asri wa li ma'rifatil waqi'i. Dan sebab-sebab dia meninggalkan ilmu diantaranya adalah
Dia meninggalkan ilmu karena ingin berkonsentrasi fokus untuk mencari tahu, mengikuti kejadian-kejadian di masanya atau dikenal dengan al-waqi', mengetahui realita. Susah bahasa kitabnya. Maksudnya begini jamaah. Dia meninggalkan mencari ilmu karena ingin fokus mengetahui, mengikuti jalan-jalan perkara yang terjadi di masa sekarang. Dia tidak mau hadir di Masjid Herman Hussein di waktu maghrib isya di hari Selasa. Hari ini kenapa? Karena mungkin hari ini ada di TV One debat antara ini dengan ini gara-gara kejadian penembakan itu. Ini maksudnya. Bisa dipahami? Jadi dia meninggalkan mencari ilmu gara-gara ingin fokus untuk mengikuti berita-berita terbaru. Apa nah? Lagi viral. Mengerti lagi? Insyaallah. Insyaallah. Ini dia jamaah sekalian. Jadi dia meninggalkan mencari ilmu, tidak mau belajar karena merasa dia lebih butuh untuk mempelajari berita-berita hangat yang terjadi di sekitarnya. Kemudian pengarang kitab mengatakan, "Hadzal babu yakhtalifun nasu fi wulujihim fihi baina ifratin wa tafritin wa wasatin wal awwalani ala khata'in." Mengikuti berita, manusia itu berbeda-beda cara pandangnya terhadap berita yang terjadi di sekitarnya, yang hangat, yang terhot, yang terviral. Ada 3 kelompok manusia pada perkara ini. Ada yang ifrat. Ifrat itu betul-betul dia perhatian sekali dengan yang namanya kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Dapat pesan berantai di WA, ada busur-busur misalnya. Dia cari tahu, chat sana sih betul ke ini, chat lagi sana. Lihat ini, pokoknya dicari tahu semua sumber-sumbernya yang ada. Terlalu fokus dengan berita. Ada juga yang tafrid. At-tafrid itu tidak mau tahu dengan kejadian-kejadian yang terjadi, berita-berita yang ada. Pokoknya ada berita yang masuk, hoax ji. Ada masuk, tinanja. Tidak mau tahu. 2 ini kata pengarang kitab, tak liwat-liwat dulu nak ikuti berita iya, atau dia menyepelekan berita, tidak mau tahu dengan berita, ini salah. Yang benarnya adalah wasat, pertengahan. Dia mengikuti berita tetapi tidak berdalam-dalam, tenana fokus dulu di dalam berita tersebut. Bisa dipahami? Baik. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Inna talabal ilmi yahussuka ala an ta'rifa waqi'aka walan tastati'a an tu'alija nazilatan aw hadisatan nazalat fi waqi'ika illa bi an tu'arridaha ala mizani syar'i. Sesungguhnya mencari ilmu akan mendorongmu untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarmu. Akan tetapi engkau tidak akan bisa untuk mengobati kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarmu kecuali engkau kembalikan, engkau timbang dengan timbangan agama. Tidak bisa kita bersikap terhadap berita yang terjadi jamaah kalau kita tidak punya timbangan. Dan timbangan itu bernama ilmu agama. Ada berita, kita tidak akan mampu untuk mengambil sikap. Berita ini arahnya seperti ini, berita ini arahnya seperti itu, kalau kita tidak punya ilmu. Kalau orang dia tidak punya ilmu, ada berita seperti ini yang mengatakan padahal itu hoax, langsung berkesimpulan, salah. Datang ternyata klarifikasi mengatakan B. B pengen tahu, salah justru bang. Punya timbangan yang menetapkan bahwa sikap mengantisipasi kalau ada berita-berita atau kejadian-kejadian yang terjadi. Kejadian misalnya ini, harga ini naik, langsung bersikap tanpa ilmu. Bersikap apa saja, yang mana mencocok hawa nafsunya, yang mana merugikan menurut dia, langsung dihantam begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Jadi ilmu itu jamaah dalam kita menyikapi berita-berita, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita.
Sebagaimana perkataan seorang penyair, kata beliau, wa syar'u mizanul umuri kulliha wa syahidu li far'iha wa asliha. Ilmu syariat adalah timbangan-timbangan untuk segala urusan seluruhnya. Apapun masalahnya, apapun kejadiannya, apapun beritanya, ilmu agama akan menjadi timbangannya. Dan akan menjadi saksi untuk cabang-cabang ataupun pokok-pokoknya. Ini timbangan agama. Jadi yang menjadi timbangan dalam kita menakar sebuah berita, membaca sebuah berita, menerima sebuah berita adalah ilmu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa di? Senang belajar. Sambi. Baik. Kita lanjutkan. Amma man arafa an talabil ilmi, atau amma man azafa an talabil ilmi wal hifdhi wattafarraga limutaba'atil jara'id wal mujallati wa subba kulla juhdihi wa waqtihi fi qira'atiha thumma akhadha yu'aliju tilkal qadaya min manzurihi al-qasiri duna ar-ruju'i ilal ulama. Maka siapa saja yang dia meninggalkan mencari ilmu dan meninggalkan menghafal gara-gara sibuk untuk mengikuti perkembangan-perkembangan kasus-kasus dari berita yang terjadi dengan cara membaca koran-koran, membaca berita-berita, atau sekarang mungkin lebih cocoknya website, Google dan seterusnya. Dan dia mencurahkan segala semangatnya, segala waktunya di dalam mencari tahu berita tersebut, membacanya. Kemudian dia berkesimpulan dengan pandangannya yang pendek tanpa ingin mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Fahadzal ladzi qad khasira, maka sungguh orang yang seperti ini akan merugi. Jadi jamaah sekalian, sibuk mengikuti berita, membaca koran, membaca website, kemudian berkesimpulan sendiri dengan akal kita yang pendek ini karena tidak ada ilmunya, tidak mau rujuk kepada para ulama, akhirnya apa? Akhirnya akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kekisruhan dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit gara-gara ucapan kita yang tidak ditimbang dengan ilmu, ada masyarakat yang bentrok, ada masyarakat yang saling menumpahkan darah. Musibah yang terjadi jamaah. Kenapa? Berkesimpulan dengan pandangan kita yang sedikit ini tanpa ingin mengembalikan permasalahan itu kepada para ulama. Dan telah berlalu contoh-contohnya tentang misalnya virus corona kemarin, banyak yang berbicara padahal tidak ahli. Akhirnya apa? Banyak permasalahan yang muncul, kekisruhan yang muncul. Ada berita viral, berkomentar dia, semua dikomentari oleh dia, padahal tidak ada timbangan, tidak ada ilmunya untuk berbicara di situ. Akhirnya khasirah, rugi. Ruginya nanti juga di akhirat akan mempertanggungjawabkan apa saja yang dia ucapkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, innas sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengucapkan, mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Masih ada? Masih ada ya? Masih 1 menit. Baik, kalau begitu. Ini dia jamaah sekalian yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Intinya, tetaplah kita belajar dan kita mengikuti perkembangan berita itu semampu kita saja. Jangan berdalam-dalam mengikuti berita dan juga tidak mau tahu tentang berita. Ambillah pertengahan. Tetaplah kita belajar. Dan ini jamaah sekalian, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya tetaplah kita hadir di dalam majelis ilmu, karena hadirnya kita di dalam majelis ilmu adalah salah satu bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah bukan karena banyaknya harta kita, banyaknya keturunan kita, bukan, tetapi tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah tatkala hamba itu bisa datang
difakihkan di dalam agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan, pahamkan dia terhadap agamanya. Dan ini pula menjadi kesyukuran bagi kita. Kalau kita melemah sedikit, runtungi semangat tak nia ampakai ngaki. Ini alhamdulillah kita banyak orang-orang yang menyebarkan pamflet-pamflet dakwah itu orang-orang yang sayang kepada kita. Sebagaimana kata para penyair, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu itu adalah orang yang meluruskanmu. Naam, tak kala engkau lalai, tak kala engkau salah diluruskan. Itu teman. Bukanlah orang yang membenarkan segala tindakan kita. Tidak hadir di dalam majelis ilmu langsung dibenarkan. Oh yanu, tanpa kita ingin menasihatinya terlebih dahulu. Ini jamaah sekalian mungkin yang bisa kita bacakan. Apabila ada yang kurang itu datanya dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.